Ya, kita sudah sampai ayat 2 ya. Kemarin kita membahas ayat 1, jemaat di Korintus adalah jemaat orang-orang kudus ya. Sekarang kita lihat ayat 2. Si alamat ini artinya penerima surat ya. Ayat 2 penerima surat. Sudah lihat ungkapan dalam ayat 2. Mungkin kita baca ayatnya supaya jelas ya. Ayat 1 dan ayat 2 kita bahas. Ya, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Nah, kalau saudara lihat bagaimana Paulus di sini menjelaskan kerasulannya. Kenapa? Supaya suratnya ini diterima oleh jemaat di Korintus. Karena jemaat di Korintus mempermasalahkan kerasulannya Paulus ya. Yang nanti kita akan lihat bagaimana di surat 2 Korintus itu belum selesai, sehingga Rasul Paulus perlu menegaskan lagi. Dalam 1 Korintus, saudara-saudara, nggak semua surat Paulus mengungkapkan seperti ini. Biasanya dari Paulus, hamba Yesus Kristus ya. Tapi ini dia menjelaskan bagaimana dia menulis surat bukan karena kehendaknya, tapi kehendak Allah, dan itu karena kerasulannya. Jadi ini otoritas dari 1 Korintus begitu luar biasa diungkapkan oleh Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita ya. Minggu lalu ini kita sudah bahas ya, siapa Sostenes itu. Dalam Kisah 18 ya, adalah pemimpin ibadat, rumah ibadah yang bertobat ya. Makanya dia pakai istilah saudara kita di situ. Ayat 2 kita baca sama-sama. Ayat 2, 3 kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kalimat ini kata demi kata, frase demi frase itu sangat dalam sekali saudara. Coba kita lihat. Pertama, jemaat Allah di Korintus. Apa artinya jemaat Allah di Korintus? Apakah ini bicara denominasi gereja? Seperti sekarang ada GBI, ada GKI, ada GPIB, ada Betani, ada Mawar Syaron, ada GPDI, ada GPPS, ada DHS terbaru. Apakah ini denominasi? Ini bukan denominasi. Kenapa? Jemaat Allah di Korintus. Jadi tidak bicara organisasi, tapi bicara bahwa ada orang-orang yang percaya tinggal di kota Korintus. Jadi tidak dibatasi oleh tembok organisasi. Dengan kata lain, pada waktu jemaat mula-mula, ya termasuk penerima-penerima surat ini adalah jemaat mula-mula, itu belum ada denominasi gereja, belum ada sinode gereja, hanya dibatasi tempat di mana mereka tinggal. Jadi satu kesatuan. Itulah yang kita sering dengar dengan gereja yang am, di segala tempat, ya kan? Dalam segala abad, gereja itu satu, milik Yesus Kristus, milik Allah. Jadi apapun denominasi saudara, jangan lupa itu bukan milik organisasi. Organisasi adalah sarana untuk menata secara manajemen, birokrasi, keuangan, dan lain sebagainya. Sebenarnya bicara gereja lebih kepada organisme, orang-orang, pribadi-pribadi. Nah, makanya disebut jemaat Allah di Korintus. Mereka dipanggil oleh Allah. Nah, jadi semua orang
orang percaya adalah milik Allah yang tinggal di Korintus. Jadi saudara dan saya di sini, kita jangan mau ditembok-temboki dengan organisasi. Saya Betani, saya YHS. Kamu mau pilih yang mana? Mau tinggal atau ikut? Enak dia sih. Enak. Tapi saudara-saudara, perhatikan, ini bukan suatu denominasi, bukan sinode yang ada di Korintus. Ini jemaat, garis bawahi, kepunyaan Allah, bukan kepunyaan pemimpin ini atau pemimpin itu. Pemimpin adalah hanya alat di tangan Tuhan untuk mengembalakan, itu milik Tuhan. Jadi kalau saudara punya jemaat sebagai presiden chapter, itu sama saudara-saudara. Itu fungsinya pengembalaan. Itu jemaat Allah, bukan jemaat saudara. Nah, kalau kita perlu organisasi, itu hanya sarana supaya tertata rapi. Tapi itu jemaat Allah. Jadi jangan karena organisasi, saudara-saudara, kita jadi berbeda. Kita sama karena kita jemaat Allah. Amin. Ya. Jangan ribut. Ini saudara-saudara yang membuat banyak sandungan. Sampai sekarang itu sudah 300, apalagi tambah lagi. Baru-baru ini banyak yang tambah. Ya, tambah itu bisa menambah jumlahnya, tapi bisa yang lama balik nama. Ya, sebentar Pak, habis ini saya kasih kesempatan ya. Jadi saudara-saudara, ini yang harus jadi koreksi bagi kita. Kenapa? Karena orang di luar itu bingung. Ya, bingung saudara. Saya karena sering khotbah di Betani, ya, ketemu banyak orang Betani lagi nyuci mobil di Nusantara itu di Bajen Sobono, ya, ketemu Shalom Pak, oh Shalom. Saya bilang jemaat mana saya kan nggak ngerti gitu. Ya, Bapak suka khotbah di mana? Betani Suku Manunggal. Lalu ngobrol, Pak, itu gimana ya? Itu pasti selalu ke situ. Nah, mereka kan nggak ngerti bahwa saya diundang. Mereka berpikir bahwa saya hamba Tuhan di situ. Jadi dia tanya. Nah, saya kan harus bijak untuk bisa menjelaskan. Nah, jadi saudara-saudara jangan pernah lupa supaya aman, jemaat Allah. Jadi yang penting bagaimana saudara bertumbuh. Di jemaat apapun kalau saudara tak bertumbuh, berarti saudara salah. Pokoknya saudara bisa bertumbuh, ya itu yang dikehendaki Tuhan. Bukan di mana saudara beribadah, denominasi mana, nggak ada yang hebat. Secara organisasi nggak ada. Kita berharga karena kita miliknya Allah, jemaat Allah. Saudara jangan terlalu bangga dengan denominasi A yang luar biasa kalau disebut, ya toh. Tadi lagi ada yang nanya, saya tadi khotbah di pabrik sepatu di daerah Krian sana, Kletek ya. Kretek apa Kletek? Kletek itu ya. Itu anaknya sebenarnya jemaat di Gisi ya. Pastor Raymond, anaknya Pak Insinyur Bernard. Cuman dia rumahnya di dekat Betani Yobel, ada perumahan apa itu? Central Park ya, Central Park. Sehingga dia nggak sempat ke Suku Manunggal, ya kan? Lalu dengar iklan, itu dia iklan. Pengen tahu. Lalu dia datang. Puji Tuhan dia nggak hubung-hubungkan karena dia nggak ke gereja sana. Karena setelah itu dia makan makanan Jepang keracunan. Jadi dia keracunan sampai masuk UGD sudah. Ya. Nah, cuman dia gak singgung, dia bilang, ini Pak, karena saya masuk gereja itu jadi saya karena ke UGD ditegur sama Tuhan. Enggak. Nah, saudara jangan itu dia perlu tahu hukum Taurat dan kasih karunia itu ya kan. Dia nggak bicara itu, cuma dia bicara. Saya heran Pak, ya disebut pengurusnya, lalu dikasih tahu dia milik ini, dia mempunyai ini, perusahaannya ini. Lalu dia sebut lagi ini, kasih tahu perusahaannya ini, dia bos di sini. Itu gimana ya Pak? Saudara bayangkan. Saya mau jawab apa?
Itu gimana ya Pak? Itu saya bingung. Siapa yang saudara tonjolkan? Dalam gereja apa yang ditonjolkan? Jadi hati-hati. Nah, saudara jangan pernah lupa dengan kalimat jemaat Allah di Korintus. Ini hal yang harus mendasar dalam hati kita. Siapapun saudara, pastikan saudara bukan ikut satu aliran, organisasi, gereja A, gereja B, tapi pastikan bahwa saudara jadi jemaatnya Allah. Saudara sudah lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cuma saudara di situ dalam organisasi itu tidak menjadi bermusuhan dengan jemaat yang lain. Ada sukacita? Ya, itu jemaat Allah. Sedangkan Ya. sudah lupa Pak? Si alamat itu maksudnya apa ya? Penerima surat. Ya, si alamat ya. Si alamat. Ya, si alamat. Jadi harus dipisah itu Pak sebenarnya. Yang penerima surat itu Pak. Ya. Si alamat. Ya. Nanti bisa sial bahaya ya. Sial amat. Aduh. Bahaya itu kalau sial amat Pak. Iya. Kalau udah sial amat itu yang dipisahnya amat, waduh sial banget itu Pak. Ya, si alamat, jadi penerima surat itu ya ditujukan kepada jemaat di Korintus ya. Nah, lalu yang kedua, mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Waduh, ini kalimat praktis penuh makna teologis. Jadi ini yang saudara harus camkan baik-baik. Karena dia adalah jemaat Allah, milik Allah. Makanya semua jemaat Allah adalah orang-orang kudus. Kenapa orang-orang kudus? Karena mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Padahal saudara tahu, banyak orang-orang di jemaat Korintus itu hidupnya nggak benar. Benar banget? Betul. Ya, kemarin waktu kita belajar latar belakang kita sudah bahas. Tapi kepada orang yang hidupnya nggak benar, Paulus kasih gelar Orang mereka yang dikuduskan dalam Yesus Kristus, orang kudus. Nah, apakah orang kudus itu berarti dia tidak berbuat dosa? Ini yang saudara harus pahami. Inilah kudus secara posisi. Position sanctification. Jadi ketika saudara bertobat terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saudara orang kudus, milik Allah. Karena Yesus menebus dosa saudara, sebagian apa semuanya? Semuanya. Semuanya. Kalau semuanya kudus apa enggak? Kudus. Itulah orang kudus. Inilah yang menentukan saudara selamat apa enggak selamat. Inilah yang menentukan saudara masuk surga apa enggak masuk surga. Bukan berdasarkan apa yang kita lakukan, tapi berdasarkan apa yang Yesus lakukan bagi kita, di mana kita dikuduskan. Jadi keselamatan kita berdasarkan karya Yesus. Karena berdasarkan karya Yesus, makanya pasti. Makanya sudah disebut orang kudus. Itu kudus yang pertama. Kudus yang kedua, saudara-saudara, kudus secara pengalaman. Hidup kudus. Nah, jadi orang kudus itu karya Allah yang menguduskan kita. Makanya istilah dipakai dikuduskan dalam Kristus. Saya nggak kudus, dikuduskan oleh karya Kristus, sehingga disebut orang kudus. Inilah dasarnya kita pasti masuk surga. Inilah dasarnya keselamatan. Bukan perbuatan kita, tapi perbuatannya Allah. Makanya pasti. Nah, karena kita orang kudus, kita harus hidup kudus. Hidup kudus inilah kudus secara pengalaman. Kudus secara pengalaman ini enggak satu kali, tapi kalau kudus secara posisi satu kali. Makanya keselamatan saudara pasti. Cuma masalahnya saudara orang kudus apa enggak? Enggak semua orang Kristen orang kudus. Enggak semua orang di dalam gereja orang kudus. Orang kudus adalah orang yang lahir baru. Makanya pastikan saudara lahir baru, terima Yesus, bertobat dari dosa, saudara orang kudus. Dan hanya saudara yang tahu dengan Tuhan. Enggak semua pendeta juga orang kudus, kecuali yang di depan. Karena sudah tahu. Kalau orang yang baru mendengar bisa tersinggung dan tersanggung dengan ungkapan saya. Tapi pendeta bukan orang kudus. Iya.
Saya hanya ingin beritahu supaya kita secara pribadi, tadi waktu kita belajar nggak diwakilkan, Ya. nggak bisa bonceng, nggak bisa nunut saudara-saudara. Jadi setiap orang harus punya keyakinan secara pribadi bahwa dia sudah dikuduskan melalui pertobatan kita. Di mana kita bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan kita ikut satu aliran agama. Makanya Yesus nggak pernah mendirikan agama Kristen, tapi Yesus mengubahkan hidup pribadi seseorang. Amin. Amin. Ini yang harus saudara pastikan, bahwa saudara sudah diubahkan, dikuduskan, jadi orang kudus. Itu kudus secara posisi. Nah, karena kita orang kudus, makanya kita hidup kudus. Ini kudus secara pengalaman. Nah, hidup kudus itu nggak satu kali, tetapi terus menerus. Inilah proses yang panjang hidup kudus. Hidup kudus ini nggak menentukan surga. Kalau hidup kudus menentukan surga, nggak ada yang masuk surga. Ini yang dikacaukan oleh banyak orang, sehingga keselamatan bisa hilang lah. Karena nggak bisa membedakan orang kudus dengan hidup kudus. Hidup kudus itu terus menerus. Nah, cuma apakah setiap orang Kristen itu orang kudus? Kan belum tentu. Jadi banyak orang Kristen yang murtad. Karena kalau dia sudah orang kudus, nggak mungkin. Orang terlalu mahal kok Yesus darahnya tercurah di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ketika kita berdosa, Yesus mati menebus dosa kita. Sekarang saya sudah ditebus, dikuduskan. Masa saya dibuang? Kan nggak mungkin dong. Hello, saya udah mulai emosi. Ya, ini yang harus ditanamkan baik-baik. Nah, cuma kalau saudara orang kudus, pasti ada dalam diri saudara satu keinginan di mana saudara hidup kudus. Tetapi sehebat-hebatnya saudara punya komitmen untuk hidup kudus, mengupayakan berjuang habis-habisan untuk hidup kudus, pasti ada beberapa hal saudara kudis. Benar nggak? Iya, kita nggak bisa sempurna untuk hidup kudus. Makanya kalau hidup kudus ini menentukan surga, apa ada di antara saudara saya masuk surga? Nggak ada. Ini kan dipahami orang. Itulah sebabnya keselamatan itu kasih karunia. Jadi jangan ditabrakkan dengan ayat-ayat yang lain. Karena out of context. Ini pengertian secara umum berdasarkan Alkitab, nggak bisa enggak. Bahwa Yesus mati menebus dosa kita sempurna. Karya keselamatan yang saudara dapatkan bukan karena usaha, tapi pemberian Allah. Benar-benar itu bisa diterima oleh setiap orang. Kalau itu nggak bisa diterima, berarti saudara sudah tidak berdasarkan Alkitab. Nah, kalau kasih karunia sudah diberikan kepada kita, masa dicabut lagi kasih karunia-Nya? Lalu mulai pakai ilustrasi. Ilustrasinya biasanya ini apa? Ada teologi kucing, ada teologi monyet. Kalau teologi kucing, keselamatan anak kucing bergantung induk kucing. Karena kucingnya, induknya yang pegang anaknya. Ini teologi kucing. Jadi kemanapun anaknya selamat karena ibunya yang memegang. Anaknya nggak mau bisa berontak bagaimanapun nggak bisa jatuh karena tergantung ibunya. Kalau teologi monyet tergantung anaknya. Anaknya yang pegang. Jadi kalau gelayutan induknya, anaknya lepas, ya hilang. Nah, ini teologi monyet. Jadi teologi monyet itu keselamatan bergantung anaknya, karena dia yang megang. Nah, teologi kucing apa teologi monyet? Nanti muncul lagi teologi anjing. Aduh. Jadi nggak usah diilustrasikan banyak hal. Itu hanya menolong saudara supaya ngerti, bukan kebenaran ilustrasi. Tetapi jelas bahwa saudara jadi orang kudus bukan karena usaha saudara. Jemaat di Efesus jelas jemaat yang gak benar. Tapi kepada jemaat yang gak benar, Rasul Paulus berkata kepada orang yang kudus di Korintus, karena apa? Mereka yang dikuduskan dalam Kristus. Saudara ngerti artinya dikuduskan? Dijadikan kudus. Tadinya gak kudus, tapi dijadikan kudus. Karena dijadikan kudus, makanya orang kudus. Walaupun saya orang Batak tadi kata ibu, ya tetapi saya orang kudus. Tapi ada orang kudus
dari Jawa Tengah nggak percaya Yesus, dia bukan orang Kudus, tapi orang Kudis. Saudara mungkin bukan dari Kudus, dari Jawa Tengah sana, dari Jepara ya, ada Kudus di sana. Ya? Nah, saudara bukan orang Kudus Jawa Tengah, tapi dari Malaysia. Ya, saudara percaya Yesus, orang Kudus. Di Malaysia ada nama tempat Kudus bukan ada? Saya nggak ada. Iya. Jadi Papa dapat tempat satu, orang Kudus. Nah, itu posisi. Artinya posisi kita kudus bukan usaha kita kudus karena usaha Allah. Inilah yang namanya kasih karunia. Dan ini yang harus diyakini oleh setiap orang bahwa saya sudah hidup udah orang kudus. Nah, banyak orang percaya nggak memahami ini. Selalu lihatnya dari aspek perbuatan. Gampang sekali. Namanya kasih karunia, bukan usaha. Saudara ngerti nggak sih kasih karunia? Kasih karunia itu kan bukan usaha dikasih. Saudara jadi orang kudus gak ada usahamu sedikit pun, bukan? Itu kan usaha Tuhan. Sempurna apa enggak? Sempurna. Nah, karena sekarang saya sudah jadi orang kudus, saya hidup kudus. Inilah usaha kita, inilah perjuangan. Kenapa saudara ke gereja? Kenapa saudara MBS? Untuk hidup kudus. Kenapa baca Alkitab sekali? Untuk hidup kudus. Apa ini menentukan surga? Enggak menentukan surga. Kalau ini menentukan surga, berarti nggak ada kita yang masuk surga. Siapapun. Karena cukup satu dosa yang saudara lakukan, gak usah banyak-banyak. Berdasarkan keadilan dan kekudusan Allah, saudara dan saya masuk neraka. Gak usah banyak-banyak dosa. Satu aja. Itulah yang kasih karunia begitu mahal. Nah, hidup kudus ini atau kudus secara pengalaman ini nanti menentukan mahkota upah, bukan menentukan keselamatan. Jelas? Nah, nanti akhirnya kita kudus secara sempurna. Nah, itu di mana? Filipi pasal 3 ayat 20-21. Disitulah saudara nggak bisa jatuh dalam dosa. Kalau sekarang kita bisa jatuh dalam dosa, bagaimanapun saudara tiap hari baca Alkitab pelayanan pasti lagi baca Alkitab aja bisa berdosa kok. Aku lagi baca song-song. Apa Pak? Iya. Apalagi baca Kidung Agung. Walaupun Kidung Agung ditulis bukan untuk saudara berdosa, tapi karena daging kita, karena kita adalah manusia berdosa, ya kan? Jadi gak bisa lah orang bisa masuk surga berdasarkan perbuatan, nggak ada lah. Kalau perbuatan saudara syarat masuk surga, nggak ada yang masuk surga. Jelas. Bukan berarti perbuatan baiknya penting, sangat penting. Tapi itu bukan syarat. Saya berbuat baik bukan supaya masuk surga, tapi karena saya sudah diselamatkan karena kasih karunia, makanya saya berjuang habis-habisan membalas kasih karunia dengan saya berbuat baik. Sehingga orang berbuat baik sama kita, nggak berbuat baik sama kita, itu bukan dasar kita berbuat baik atau tidak. Tapi karena kasih karunia, saya wajib berbuat baik. Saudara mengasihi saya, saudara tidak mengasihi saya, itu bukan alasan saya baik apa enggak sama saudara, tapi karena kasih karunia saya, Tuhan kepada saya. Kalau ada orang jahat sama saya mampu berbuat baik. Kenapa? Karena kasih karunia, kemampuan. Dulu saudara-saudara, saya itu orang yang sangat reaktif. Itulah jeleknya bela diri. Orang kalau belajar bela diri reaktif, apalagi kalau ilmunya masih rendah. Oke. Iya, kalau ilmunya tinggi, hadiah agak sedikit, ya agak mantap lah. Tapi kalau masih ban putih, ban kuning, wah, itu reaktif. Bawa kita ke gereja, saudara-saudara, kaki diinjak, tangan naik. Sekaligus dengan Alkitab. Iya, kan saya tinggal di Jakarta, besar di Jakarta, saudara-saudara. Gereja saya di Keramat Jati, saya tinggal di Cijantung. Itu harus naik bus. Naik bus itu pegangan di atas, diri saudara-saudara. Ya? Suka kan keinjak kaki, langsung tangan naik, ada Alkitabnya sekalian. Mana matamu? Kenapa? Itu
Kita nggak takut bela diri. Waduh, ini pasti. Tapi sekarang coba saudara injak kaki saya. Coba lah Pak. Coba. Coba injak. Takut mungkin. Kalau orang ilmunya tinggi nggak reaktif, pasti injak, pasti saya ngomong, kok nyun pangapunten, kaki koko ada di atas kaki saya. Orang jadi sungkan, luar biasa orang. Ilmunya gimana kok bisa ngomong gitu? Orang malah jadi bertobat. Tapi kalau di mana matamu? Nggak tahu siapa saya. Wah iya, kecil pendek aja. Kadang-kadang kita nggak tahu siapa diri kita, saudara. Tadi coba Filipi pasal 3 ya? Ayat 20, inilah kudus secara sempurna. Jadi kudus secara sempurna itu ketika Yesus datang, kita diubahkan serupa dengan dia, memiliki tubuh kemuliaan. Karena kewargaan kita ada di dalam surga, inilah posisi kita yang kudus, sehingga warga negara kita surga. Apa bisa dicoret ke warga negara saudara? Nggak bisa, harganya mahal kasih karunia. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu pada dirinya. Ini dia kudus nanti secara sempurna. Nah, yang ada di 1 Korintus tadi coba pasal 1 ayat 2 itu kudus secara posisi ya kepada jemaat Allah di Korintus, garis bawahi jemaat Allah. Tadi sudah kita bahas. Yaitu siapa mereka di situ? Jemaat Allah. Ini sudah menjelaskan jemaat Allah. Jadi jemaat Allah adalah mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, bukan organisasinya, bukan alirannya. Tadi kita sudah bahas. Jadi saudara, jadi orang Kristen bukan ikut agama Kristen, tetapi saudara ikut Yesus karena Yesus sudah menguduskan saudara. Tapi pengertian ini sudah berubah. Banyak orang Kristen tetapi belum terima Yesus. Kenapa? Terlalu banyak saudara-saudara hal yang kita bisa ungkapkan. Banyak orang Kristen tidak memiliki Yesus karena Kristen keturunan, karena tadi agamawi, karena bapaknya Kristen tadi lain keturunan, karena mau menikah dibaptis, karena mau menikah dibaptis, lalu dibuatlah kleni-kleni baptisan yang menguduskan. Tambah parah lagi, lahir baru itu baptisan. Baptisan itu tidak membuat saudara lahir baru, karena saudara sudah lahir baru karena iman kepada Yesus Kristus, saudara dikuduskan, makanya dibaptis. Jadi baptisan itu tanda, bukan airnya yang membersihkan saudara. Karena orang habis dibaptis keluar dari air udah bersih-bersih, udah bersih dosanya. Emang dosanya yang bersihkan air? Orang banyak punya paham seperti itu, sehingga apa? Mempermasalahkan baptisan di mana, mempermasalahkan siapa yang membaptis, caranya. Ini dia saudara-saudara, iblis bersukacita di balik ini semua. Tapi baptis satu kali ya Pak? Mestinya satu kali. Ada berkali-kali Pak? Ya karena nggak memahami. 10 kali Pak? Iya, habis 10 kali. Iya, kenapa? Banyak hal. Kenapa sampai 10 kali? Karena dia berpikir bahwa baptisannya mengubahkan dia. Pertama dibaptis, dompetnya belum dapat, belum ikut dibaptis. Jadi dompetnya belum bertobat, ya kan? Dari gereja Pak? Dari gereja? Oh, dari gereja ketentuan. Ada baptisan kesembuhan, baptisan keselamatan, baptisan tolak kemiskinan. Baptisan tolak maling. Pak, tanya soal baptisan Pak. Kalau seseorang ini dibaptis ya, tapi hidupnya masih belum berubah, terus dia merasakan ini satu-satunya salah, lalu dia ingin dibaptis ulang, apa itu dibenarkan Pak? Enggak ada masalah kalau itu sebagai sebuah keputusan dia, karena dulu waktu dibaptis dia belum sungguh-sungguh bertobat. Sekarang dia bertobat, dia mau dibaptis. Itu saya itu baru 1 kali dibaptisnya. Contohnya siapa? Yang di depan saudara itu.
Dulu saya masih kecil dibaptis, belum ngerti apa-apa. Tahun 65 dibaptis di sebuah gereja, nggak ngerti apa-apa dibaptis. Sampai sekolah teologi, wah saya paling keren menentang orang yang dibaptis ulang. Nah, cuma ketika itu saya belajar kisah Rasul sama ada dosen dari Amerika, seorang misionaris. Lalu saya dipanggil ke kantor, kita sharing tentang baptisan. Dia bicara ini bukan masalah cara, bukan masalah selam atau percik yang dulu kamu alami, percik sekarang selam, tapi ini masalah ketaatan. Baptisan itu adalah ketaatan, bukan saudara. Baptisan itu mendapat keselamatan. Perintah bagi orang yang percaya itu baptisan. Jadi tanda saudara orang percaya dibaptis. Jadi ketika sudah dibaptis, berarti saudara sedang taat kepada perintah Tuhan. Bukan melalui baptisan itu saudara mendapat keselamatan. Salah besar. Kalau baptisan menyelamatkan, bahaya. Itu dia yang jadi tarik keleni-keleni. Caranya lah dan lain sebagainya. Nah, baptisan itu tanda yang menyelamatkan apa? Iman saudara. Ketika saudara sadar orang berdosa, bertobat dari dosa, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, iman saudara itu menyelamatkan. Tanda saudara orang yang diselamatkan, saudara bersaksi di muka umum jemaat kepada dunia ini. Itulah baptisan yang bagus kalau di luar gereja, bahwa saya pengikut Kristus. Itu tanda orang yang sudah bertobat. Nah, makanya ada dalam Alkitab yang tidak dibaptis diselamatkan, bukan? Di samping Tuhan Yesus. Orang kalau sudah disalib itu kejahatannya, waduh, udah ngebunuh, udah semua kejahatan dia lakukan. Hanya ngomong satu kata, satu kalimat. Nanti kalau engkau datang sebagai raja yang katakan, hari ini engkau bersama aku di surga. Selamat kan? Selamat. Kenapa dia selamat? Karena iman. Dibaptis kan? Enggak dibaptis. Berarti baptisan bukan menyelamatkan. Oh kalau gitu Pak, kalau baptisan nggak menyelamatkan, saya bertobat percaya Yesus saja. Tuh saya selamat, untuk apa saya dibaptis? Perintah taat. Oh itu yang di samping Tuhan Yesus karena nggak ada kesempatan. Kalau saudara mau nggak apa-apa, saudara disalib dulu. Saudara yang kekecualian mau dipakai sebagai dasar, nggak bisa. Karena dia nggak ada kesempatan untuk dibaptis. Kalau ada kesempatan, dia turun masih hidup, dibaptis dia. Karena itu ketaatan. Jadi penting baptisan, tapi bukan syarat untuk saudara diselamatkan. Kalau saudara diselamatkan, ya itu dia nanti airnya yang punya kuasa, caranya, orangnya sampai 10 kali. Makanya di mana baptisan hubungannya dengan tolak kemiskinan? Di mana baptisan itu hubungannya dengan kesembuhan? Ampun Tuhan. Nanti ada lagi, nanti bukan hanya baptisan, nanti perjamuan kudus. Perjamuan kudus hari ini khusus untuk menolak kemiskinan. Minggu depan semua yang punya masalah utang-utang datang, karena minggu depan ada perjamuan kudus bagi pelunasan utang-utang. Wah, gereja saudara penuh apa enggak? Penuh. Tapi dibawa pulang gitu Pak. Dibawa pulang. Anehnya terjadi, itu dia itu. Tapi kita yang ajar benar-benar gak terjadi. Kenapa? Proses murni saudara-saudara. Jadi sugesti yang main. Nah, jadi hati-hati. Jelas? Ya, jadi itu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan dipanggil menjadi orang-orang kudus. Posisi. Nah, nanti pengertian orang-orang kudus juga artinya apa? Artinya dikhususkan. Itu juga arti kudus. Dikhususkan. Misalnya benda-benda di bait suci itu benda-benda kudus. Artinya apa benda-benda kudus? Apa benda itu gak ada kotorannya? Bukan. Dikhususkan. Nggak boleh dipakai untuk yang lain, dipakai hanya untuk ibadah. Kalau saudara orang kudus, saudara dikhususkan, nggak boleh dipakai untuk dunia. Itu artinya, tapi hidupmu dikhususkan untuk Tuhan. Itu orang kudus. Jadi saudara bekerja bukan sekedar cari uang, tapi bagaimana mulai pekerjaan saudara, saudara dikhususkan yang mempermuliakan nama Tuhan. Saudara sekolah, studi, kuliah bukan cari nilai, cari gelar, tapi melalui sekolah bagaimana saudara mempermuliakan nama Dia. Inilah yang Paulus katakan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nggak
Nggak mungkin Paulus bermaksud berusaha untuk memperoleh keselamatan. Orang jelas bagian-bagian firman Tuhan bagaimana keselamatan yang dijelaskan Paulus itu kasih karunia. Kok saudara ayat yang satu itu dibuat untuk pertentangan? Nggak mungkin. Kerjakanlah keselamatan oleh Tuhan dan bentar itu apa? Saudara-saudara, bertanggung jawab atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Karena terlalu mahal keselamatan itu, dia hidup di dalam keselamatan. Jadi kalau saudara memahami, saudara sudah ditebus dengan darah yang mahal dari orang-orang kudus, tapi saudara tidak ada keinginan untuk hidup kudus. Saya tanda tanya, sungguhkah saudara orang kudus? Berarti? Nanti kudus secara pengalaman ini banyak hal yang terkait pergaulannya. Makanya saudara jangan sembarangan bergaul, karena pergaulan saudara menentukan hidup kudus atau enggak. Tetapi posisimu nggak bisa tergantung pergaulan. Justru kita yang mempengaruhi kalau berdasarkan posisi kita. Tetapi kalau kudus secara pengalaman banyak yang terkait. Saudara tinggal di mana? Saudara setiap hari ketemu siapa? Saudara setiap hari jalan sama pendeta, pelayanan, pasti lebih bertumbuh daripada saudara setiap hari tinggal nongkrong di doli. Sama-sama orang kudus. Apa saudara nggak pikir nggak banyak orang kudus di doli? Banyak, ada gereja di situ, Pak. Saya pernah khotbah di situ, parkir di tempat parkiran itu, Pak. Iya, gereja Allah Baik namanya. Gereja Allah Baik, ada gereja GPDI tapi itu agak jauh dari lokalisasi. Tapi kalau gereja Allah Baik itu nggak ada tempat lain selain parkir di situ. Depannya ada parkir. Malam minggu saya khotbah. Bayangin, banyak orang. Untuk saya bawa istri, kalau enggak. Sendirian kok parkir? Iya, saya begitu pakai hikmat, saudara-saudara, ya nggak? Disuruh pakai batik, saya nggak pakai batik, pakai jas. Supaya tahu orang ngapain tuh doli pakai jas. Yang pertama, Pak di doli ngapain jas? Jangan ini mau khotbah. Cuman kalau dia hanya lihat dari luar. Nah, kalau diikutin bagus. Ya saudara, kalau lihatin saya di doli, ikutin. Kenapa ikutin? Supaya saudara bertobat. Ikutin bertobat. Kalau enggak saudara bodoh. Apalagi dulu mobil saya itu Honda Mazda Premacy. Saudara tahu Honda Mazda Premacy itu jarang yang punya. Mungkin di Surabaya 2 atau 3. Dan punya saya itu warnanya lain, biru keunguan. Yang ada yang saya tahu hitam, ada metal. Punya saya itu tahu. Jadi kalau orang lewat tahu itu mobil parahan. Saudara bayangkan kalau sekarang Kijang Innova orang bisa sama-sama. Nah, kalau orang di situ, gereja di situ, orang-orang jemaatnya pasti pertumbuhannya sulit, Pak. Karena lingkungan. Makanya jemaat di Korintus, saudara-saudara, secara posisi orang kudus, secara pengalaman banyak masalah, makanya ditulis. Kenapa? Ini kota perzinahan. Ingat latar belakangnya bagaimana kota ini diserahkan kepada Dewi Sek Aphrodite. Iya. Jadi lama susah bertumbuh. Latar belakang orang itu juga menentukan cepat atau tidak bertumbuh. Kalau latar belakang dia dari hidup yang sudah seks bebas, narkoba segala macam, sulit. Saudara harus binanya luar biasa. Tapi kalau latar belakang seperti Paulus, yang belajar keagamaan dan lain sebagainya, bertobat, udah gampang tinggal. Ini juga menentukan. Jadi hidup kudus itu saudara proses. Cuma pastikan saudara orang kudus. Saudara lihat, bukan hanya orang di Korintus yang orang kudus, dengan semua orang di segala tempat. Jadi orang kudus itu semua di Surabaya, di Benjeng, Gresik, sudah bisa sebut Lebak Arum, Lebak Indah, ya, Kenjeran, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Sekali lagi, bukan organisasi, dengan semua orang di segala tempat yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus, orang-orang kudus. Dan ini sekali lagi pribadi.
Bapaknya pendeta nggak otomatis anaknya orang kudus, belum tentu. Suaminya pendeta, istrinya otomatis, belum tentu. Jadi ini pribadi. Karena itu jangan pulang dari tempat ini sebelum saudara yakin saya orang kudus. Amin. Ini yang membuat kita marah, karena kita ngerti identitas diri, sehingga kita nggak diintimidasi oleh setan dengan segala kelemahan kita. Ketika kita berdosa, kita nggak diintimidasi. Kamu berdosa, kamu berdosa, kamu berdosa. Kita tinggal ngomong, tahu identitas ya. Memang aku tadi berdosa, tapi aku orang kudus. Aku mau selesaikan anugerah Allah mengampuni dosa saya. Naik lagi, jatuh lagi, ampuni. Proses semakin lama semakin baik, semakin lama semakin baik. Hello, kenapa sih saudara ke gereja? Supaya jadi kudus kan? Enggak. Karena saudara orang kudus, saudara ke gereja supaya tambah salah. Saudara ke gereja supaya masuk surga? Tidak, karena saya sudah punya tempat yang pasti di surga. Saya ke gereja untuk apa? Supaya saya hidup kudus. Dengar firman, ketemu orang-orang di sana. Saya mau bertemu dengan Tuhan, bukan untuk masuk surga. Ngapain sudah memberi persembahan? Memberi persepuluhan supaya masuk surga. Emangnya Tuhan sudah sogok apa? Supaya lipat kali ganda. Tidak salah, ya, tidak salah. Saudara berharap. Saya rasa juga keterlaluan orang berkata, oh nggak boleh Pak, kita mau beri persembahan supaya diberkati. Nggak boleh, siapa bilang, saudara-saudara? Memang dasar motivasi memberi untuk diberkati, saudara-saudara, itu nah, manusiawi. Tapi memang bukan itu dasarnya. Tetapi nggak salah saudara memberi berharap diberkati. Masa saudara nggak berharap diberkati? Kita berharap diberkati, tetapi motivasi saya memberi karena Tuhan terlalu baik. Dia sudah memberkati saya luar biasa. Nggak ada artinya apa-apa yang saya berikan. Saya memberikan hidup kita pun kita berikan, saudara-saudara. Jangankan dompet kita. Kalau saudara berkata hidup diberikan, dompet nggak omong kosong. Ya nggak, omong kosong. Dalam hal kita persembahkanlah tubuhmu. Nggak ada. Nggak ada persembahkanlah dompetmu, saudara-saudara. Ya kan? Jadi kalau tubuh dipersembahkan, semua kan gak ada yang ngambil. Karena semua mengeraskan hati. Karena dompet itu ya. Jadi kita mau persembahan apa? Kita mengucap syukur atas karya Allah yang luar biasa yang sudah memberkati. Kalau saudara seperti ini, nggak mungkin lah nggak diberkati. Nggak mungkin. Itu otomatis karena itu sudah hukum. Nah, karena kita orang kudus, saudara-saudara, kita tidak memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan kita. Ini yang terjadi hari-hari ini. Tuhan itu menjadi alatnya supaya Tuhan itu melakukan sesuatu untuk kepentingan saya. Jadi berdoa mendikte Tuhan, walau kasih deadline. Saudara, ini pulpen, betul? Ballpoint. Kalau pulpen itu yang cair, ballpoint. Ballpoint ini saudara-saudara diciptakan untuk melakukan tujuan dari penciptanya, untuk menulis. Nggak bisa ballpoint ini memperalat penciptanya supaya kepentingan ballpoint ini dipenuhi oleh penciptanya. Saudara itu tanah liat, Tuhan penjuna. Jadi saudara itu alatnya Tuhan untuk mencapai sasarannya Tuhan, bukan kepentinganmu, tapi kepentingan Tuhan. Termasuk kenapa sih kita dikuduskan? Supaya kita menjadi alat di dalam Tuhan, bukan Tuhan menjadi alat kita untuk memenuhi segala ambisi kita. Demi wibawamu Tuhan, Engkau tidak mempermalukan anakmu. Kelihatannya keren ya kan? Awas Tuhan kalau Engkau gak sembuhkan. Tuhan itu bukan alat kita, kita alatnya Tuhan. Kok
Tidak bersalah. Apa saudara tersinggung? Ya, jadi ini yang harus dipahami. Ya, lanjut. Ya, jadi dikuduskan berarti disisihkan tadi, diasingkan kepada atau untuk Allah. Yang tadi saya bilang benda tadi ya, di bait suci. Ini pengalaman dan keadaan setiap orang Kristen, bukan satu golongan yang istimewa, ya, yang telah menerima satu berkat yang kedua, blessing, second blessing. Dipanggil menjadi orang-orang kudus. Mereka orang-orang kudus karena panggilannya, bukan karena perbuatannya. Bisa dikatakan? Ini istilah umum dalam Perjanjian Baru untuk orang Kristen dalam arti yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan adalah gelar orang kudus. Jadi saudara jangan sungkan mengakui diri sebagai orang kudus. Saya orang kudus. Perkataan kedua maksudnya itu Enggak, bukan. Justru ini mengatakan bahwa ini bukan satu golongan yang telah menerima satu berkat yang kedua. Bukan. Jadi ada orang berkata ketika orang dibaptis, ya dong, jadi orang Kristen terima itu berkat yang pertama, baptis air. Nah, berkat yang kedua itu baptis Roh Kudus. Dia dapat berkat yang kedua. Nah, karena dia sudah dibaptis Roh Kudus jadi orang kudus, bukan ini yang dimaksud. Pengertian sekarang seperti ini, second blessing, berkat yang kedua. Apa itu berkat yang kedua? Baptisan Roh. Di dalam Kisah Rasul kita sudah bahas dulu. Banyak orang kembali. Cuman ini terlalu panjang untuk dibahas. Tapi nggak apa-apa, saya singgung sedikit. Orang itu dibaptis air dulu untuk sekarang. Apa dibaptis Roh dulu? Tak terima sekarang. Saya jelaskan. Orang membangun second blessing, berkat yang kedua, karena ungkapan Yohanes Pembaptis. Aku membaptis dengan air, nanti dia yang akan datang membaptis dengan Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus itulah second blessing yang membuat orang jadi manusia baru, membuat orang jadi orang kudus. Nah, apakah ketika Yohanes membaptis, aku membaptis kamu dengan air, dia akan datang membaptis dengan Roh Kudus, itu dia sedang menjelaskan kronologis? Tidak. Dia sedang menjelaskan, saya membaptis dengan air, menunggu nanti dia yang akan datang. Kalau nanti dia akan datang sudah datang, kamu tidak dibaptis air dulu, tapi kamu akan dibaptis Roh Kudus. Nah, yang diungkapkan Yohanes Pembaptis ini sudah digenapi apa belum? Sudah. Kita baca Kisah Rasul, coba kita lihat. Kisah Rasul pasal 1, ya, dari ayat yang ketiga. Ya, coba dari ayat 2. Ya, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ini setelah Yesus bangkit, dia menampakkan diri 40 hari. Oke? Pada satu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Apa itu? Ini dia baptisan yang Yohanes ngomong. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Berarti kalau saudara baca ayat 4 dan ayat 5, baptisan Roh Kudus itu diterima kapan? Untuk mereka. Jadi kenapa mereka suruh nggak boleh meninggalkan Yerusalem? Mereka menantikan janji Bapa, yang demikian katanya ini dia. Oke? Jadi apa yang Yohanes ungkapkan, dia membaptiskan air, nanti dia akan datang membaptiskan Roh, itu digenapi dalam Kisah Rasul pasal 2, baptisan Roh Kudus.
Mereka dibaptis air, nanti mereka dibaptis Roh Kudus ketika Roh Kudus dicurahkan. Sudah digenapi. Saudara dan saya hidup, Roh Kudusnya sudah dicurahkan atau belum? Sudah. Jadi saudara itu harusnya dibaptis Roh Kudus dulu. Kapan itu dibaptis Roh Kudus? Ketika kita bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan. Ini yang dimaksud tadi second blessing. Karena ibu nanya, saya jelaskan detail. Jadi karena kita sudah jadi orang kudus, ketika kita percaya Yesus, kita dimantarkan Roh Kudus, Roh Kudus dalam diri kita, tanda bahwa kita orang yang bertobat, kita orang kudus, dibaptis air. Jadi baptisan air, tanda orang yang sudah bertobat. Kapan kita menerima Roh Kudus? Ketika kita bertobat kan? Ketika kita percaya, kita dimantarkan Roh Kudus. Contoh, ya, dalam Kisah Rasul ada yang berbeda-beda. Ada orang dibaptis air dulu, baru dibaptis roh. Ada, betul nggak? Nah, karena apa? Karena mereka belum tahu tentang Roh Kudus, makanya mereka dibaptis air dulu, baru dibaptis Roh Kudus. Tapi ada yang dibaptis Roh Kudus dulu. Cornelius itu dibaptis Roh Kudus dulu, baru dibaptis air. Nah, kalau saudara membangun konsep orang dibaptis air dulu baru dibaptis Roh Kudus, bagaimana Cornelius? Cornelius diinjili oleh Petrus, lalu berbahasa roh. Mereka dibaptis oleh Roh Kudus, lalu Petrus bilang, apa salahnya kita baptis mereka dengan air? Mereka sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Artinya apa? Baptis Roh Kudus adalah ketika mereka menanggapi Injil, bertobat. Makanya tadi masuk ke Kisah Rasul, saudara dan saya orang kudus, itu bukan second blessing, bukan berkat kedua, karena sudah menerima baptisan Roh Kudus. Tapi ini adalah karya Yesus, karena saudara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dimantarkan oleh Roh Kudus, saudara orang kudus. Sehingga saudara-saudara kita aman, nggak jadi orang yang nggak kehilangan identitas diri. Kenapa saya sudah dibaptis Roh Kudus atau belum? Ini dia. Masih banyak orang yang bertanya-tanya, udah jadi jemaat masih tanya, udah dibaptis Roh Kudus atau belum? Kenapa? Karena konsep baptisan Roh Kudus second blessing. Kita minta tanda itu apa? Ya. Tidak pernah ada susunannya. Iya. Malam baptisan pintu. Ya. Sekarang saya tanya, apakah ketika tabernakel itu ditulis, itu sedang berbicara urutan itu? Tidak. Makanya nanti khotbah juga berdasarkan pola-pola itu kan jadi repot. Dan gereja kan juga terus, apakah saudara sudah dibaptis air atau sudah Roh Kudus gitu Pak? Iya, itu jadi dogma nanti. Iya. Tapi kita bicara kepada kebenaran ini kan jelas. Dari sini yang benar. Dan itu kalau belum baptis Roh Kudus akan belum masuk ruangan. Jadi bisa dikeluarkan dalam. Nah sekarang baptis Roh Kudus itu jadi tidak jelas kapan orang dibaptis Roh Kudus. Nanti bikin doktrin sendiri, minta maaf, bahasa roh. Ya. Tanda orang dibaptis Roh Kudus. Saudara masuk nanti 1 Korintus pasal 12. Ya. Bahasa roh itu adalah karunia. Tambah kacau akhirnya. Akhirnya saudara membangun doktrin berdasarkan dogma sendiri karena sudah dapat. Inilah yang nanti kita belajar di hermeneutik deduktif. Kita sudah punya paham, kita sudah punya kesimpulan, kita cari ayat-ayat Alkitab untuk mendukung pendapat kita. Itu nanti kita akan belajar di hermeneutik. Jelas? Jelas. Mantap? Tadi mau nanya, udah terjawab ya? Saya ada pertanyaan gini, selamatan itu kan dari Tuhan yang pilih, Tuhan yang panggil. Terus ada pertanyaan gini, nah kalau kekristenan ini kan mungkin 60% di dunia. Nah yang 40% yang belum sempat dipanggil terus meninggal itu bagaimana? Nah jangan lupa Tuhan itu tahu segala. Tuhan menentukan orang selamat atau tidak bukan di akhir, di awal. Karena Tuhan tahu segala sesuatu. Jadi Tuhan sudah tahu yang selamat apa nggak selamat. Karena bagi Tuhan itu semua titik. Sudah selesai. Nah, jadi itu urusannya Tuhan. Bagi kita diperintahkan untuk memberitakan Injil. Jadi orang yang diselamatkan orang yang menerima Injil. Kalau orang nggak menerima Injil, belum memberitakan Injil, dia selamat atau nggak selamat, saudara-saudara. Ya kita nggak boleh jadi Tuhan.
Tapi kita diperintahkan bahwa orang yang percaya yang masuk surga. Itu yang diungkapkan. Makanya Injil harus diberitakan. Kalau kita katakan juga orang yang nggak percaya juga nanti karena nggak mendengar Injil diselamatkan, berarti untuk apa Yesus datang dalam dunia ini? Kalau ada orang yang nggak percaya juga bisa masuk surga. Nah, itu nanti Tuhan yang akan menyelesaikan. Tuhan tahu. Orang kamu diselamatkan, saya diselamatkan, kita semua diselamatkan. Sebelum dunia dijadikan kita sudah dipilih. Saudara mau pakai ilmu apa itu? Iya, bukan ya. Nah, ilmunya ini titik. Tuhan nggak pakai urutan, nggak ada ruang terbatas, ruang dan waktu. Bagi Tuhan titik semua udah selesai. Dunia ini akan berarti udah selesai. Dunia belum diciptakan, manusia diciptakan dengan segala sesuatu yang ada. Manusia jatuh dalam dosa, Yesus datang menebus dosa. Sekarang ini gereja kasih karunia. Lalu nanti Yesus datang di awan-awan tribulasi. Kemudian kerajaan 1000 tahun. Pengangkatan untuk orang dihukum tata putih. Dunia baru, Yerusalem baru. Bagi Tuhan sudah selesai belum? Sudah selesai. Kita tinggal berjalan menurut rencana Tuhan. Apakah itu yang namanya semua ditetapkan oleh Tuhan? Tinggal pengertian kita. Bicara pilihan itu bicara dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang kita. Dari sudut pandang kita, saudara harus bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika saudara bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah tanda saudara dipilih Allah. Nah, sekarang kita bertanya, siapa yang dipilih, siapa yang tidak? Nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Tuhan. Benar bukan? Untuk tahu orang dipilih apa enggak, beritakan Injil. Jadi kalau orang memahami pilihan, justru harus memberitakan Injil. Karena kita nggak tahu siapa yang dipilih, siapa yang enggak. Sekarang saya tahu dipilih kenapa? Karena saya bertobat terima Yesus, saya orang pilihan. Jadi saya masih selamat karena sudah dipilih Allah. Amin. Ada yang mau komplain Pak kalau saya yang seperti ini. Tuhan tidak adil, ada yang dipilih selamat, ada yang nggak selamat, katanya. Gimana? Gampang. Sekarang saya tanya sama saudara. Ya, saya mau tanya sama saudara. Itu ditulis Alkitab nggak bahwa Tuhan yang memilih? Iya, sudah. Ditulis. Kalau semua orang dipilih, itu pilihan apa bukan? Kalau namanya pilihan, pasti ada yang dipilih, ada yang tidak. Kalau semuanya dipilih, ya bukan pilihan, borongan. Nah, itu satu, ya? Kan jelas, benar nggak? Kita kembali kepada Alkitab, ya kan? Jelas. Lalu bangsa Israel, pilihan Allah bukan? Pilihan. Ada nggak bangsa lain yang nggak dipilih? Yang tidak dipilih? Ada. Semua selain Israel tidak dipilih. Jelas. Apa Allah nggak adil memilih bangsa Israel? Yang lain nggak dipilih? Itu yang dijelaskan Alkitab. Cuma adil menurut kita beda dengan Allah. Kenapa? Allah nggak mungkin nggak adil karena Dia Maha Tahu, Maha Kuasa, nggak bisa salah. Kenapa Dia memilih bangsa Israel dan tidak memilih yang lain? Karena melalui bangsa Israel Dia ingin menyatakan rencananya supaya bangsa-bangsa lain diselamatkan. Jadi nggak mungkin Dia nggak adil. Jadi mestinya bangsa Israel akan melawan Allah, Allah juga tahu. Dia tahu. Cuma kita kan berjalan dalam ruang dan waktu. Panjang jalannya, Allah titik selesai. Nah, jadi kita ini sekarang bagaimana berjalan menurut rencana Tuhan ini. Makanya kita belajar firman supaya tahu seperti apa rencana Allah melalui penebusan apa segala macam. Nah, sekarang saudara sudah bertobat terima Yesus, berarti saudara adalah pribadi-pribadi yang dipilih Allah dalam rencananya untuk menggenapi apa yang direncanakan. Berarti luar biasa. Nah, bagaimana dengan orang-orang? Apakah nggak dipilih Allah? Nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Kita diperintahkan memberitakan Injil pada mereka. Kalau mereka bertobat, saudara nggak boleh sombong. Kenapa nggak sombong? Karena dia bertobat bukan karena kita, karena Allah sudah memilih dia. Kalau dia nggak bertobat, apa saudara bilang, oh
nggak dipilih Allah? Belum, jangan-jangan minggu depan, jangan-jangan tahun depan. Udah berkali-kali pakai 10 kali, iya, jangan-jangan 10 tahun yang akan datang, jangan-jangan sedetik sebelum meninggal. Ya. Makanya firman diberitakan tidak sia-sia, itu maksudnya. Nggak akan sia-sia. Ada orang yang sekali kita injili bertobat, sekali khotbah bertobat, itu kepinginnya. Tapi kalau begitu sudah nggak perjuangan. Benar nggak? Iya, itu semua Allah sudah rencanakan, Allah tahu. Ada yang sampai ngeyel, ada yang kita sampai mangkal. Udah orang diinjil berkali-kali ya kan. Biasanya penghiburan kalau saya secara pribadi saya lihat wajahnya orang yang gak dipilih Allah. Daripada mangkal, ya kan, selain aja bantuan ya kan. Iya, saya pernah sesuatu tukang beca itu tidur di muka gereja. Udah baju nggak pernah ganti-ganti, ya semuanya nggak pernah pakaiannya itu orang Lamongan. Depan gereja, saya kasih tempat untuk dia parkir di situ, tidur di situ, kita kasih makan apa. Kita injilin gak mau bertobat. Udah semua staf saya bilang, ayo kamu injilin, kasih dia udah tidur di gereja loh. Masa dia nggak bertobat ini? Enggak mau, nggak bisa, nggak mau bertobat terus. Ini namanya Agus. Saya kalau ke Atlas ketemu, woi Pak Pendeta, dalam hati saya udah susah. Dia nggak mau percaya Yesus. Bau. Apa Allah nggak adil? Allah yang tahu segala satu, tidak mungkin dia tidak adil, karena dia maha tahu, maha kuasa, maha kasih. Kalau kita katakan Allah nggak adil dong, karena kita salah memahami keadilannya Allah. Karena kita memahami adil menurut kita. Nggak mungkin Allah nggak adil, karena dia bertindak dalam kemahatauan, kemahakuasaan, maha kasih, nggak mungkin nggak adil. Nah, berarti kalau dia bertindak seolah-olah nggak adil menurut kita karena kita salah memahami tentang keadilan Allah. Kalau kurang adil nanti buat front pembela itu. Oke, minggu depan kita masuk ayat 3 ya. Luar biasa juga ngomong ingat Pak. Apa itu? Kak, kok apa Allah serasa membiarkan Adam jatuh dalam dosa itu bagaimana penjelasannya? Serasa ya. Posisi kejadian lagi. Iya, ini ada posisi kejadian. Kalau orang salah memahami seolah-olah Adam itu berdosa karena Allah. Tetapi kalau Adam tidak berdosa, kita nggak tahu kebaikan Allah, kasih karunia Allah. Jelas. Nah, Allah sudah tahu Adam akan berdosa, tapi dia juga tahu bagaimana menyelamatkan manusia yang berdosa untuk menunjukkan kasih karunia. Nah, tapi bagi Allah itu nggak panjang. Adam berdosa, Adam diselamatkan, dunia diperbarui, sudah selesai. Cuma kita ini panjang jalannya, makanya saya mau bertanya. Ngerti? Jadi saudara nggak bisa bertanya seandainya Adam tidak berdosa. Nah, susah, nggak bisa. Seandainya Adam tidak berdosa, yang dijelaskan Alkitab Adam itu sudah berdosa. Jadi saudara nggak bisa bertanya seandainya. Terlalu banyak yang bisa kita katakan kalau Adam nggak berdosa. Ya tadi Yesus nggak pernah datang. Ya, tadi ada orang berkata, Pak, nanti kalau saya ke surga 2 orang yang saya akan salahkan. Saya bilang, siapa yang kamu salahkan? Pertama Adam, kedua Abraham. Kita waktu itu lagi bicara tentang tadi yang demo-demo, demo-demo. Itu kenapa dia demo-demo? Karena Abraham. Kenapa? Iya, dia kawin sama Hagar lalu diusir kan jadi sekarang. Coba kalau gak dia kawin kan gak jadi. Lalu yang kedua yang dia mau salahkan Adam. Nanti saya mau salahkan Adam. Kenapa? Iya kita jadi mati. Nah, lalu saya ngomong, kenapa kita? Saya ngomong, Pak, kalau Adam gak berdosa, Yesus gak pernah datang. Kita gak tahu Bapak diselamatkan apa enggak. Kita gak ngerti. Berarti Adam berdosa itu yang buat siapa? Panjang. Ya, nah, yang jelas bahwa Allah memahami bahwa apa yang dia rencanakan dalam satu bagian kepada bagian yang lain itu dalam rencananya yang sempurna. Nah, yang mana kita hanya lihat sepotong dari rencana itu membuat kita jadi bingung. Nah, makanya kita harus lihat itu secara menyeluruh dalam
keberadaan Allah. Jadi nggak mungkin dia tidak adil, nggak mungkin dia salah. Nah, karena kalau kita katakan itu, karena apa? Kita lihatnya sepotong berdasarkan kita. Jadi kita harus lihat menurut kacamata Allah untuk hal-hal tertentu. Nah, melihat sesuatu menurut kacamata kita untuk tanggung jawab yang harus kita lakukan. Nah, ini harus kita lihat seimbang. Ya. Pak, saya, Pak. Ya. Bagaimana Pak orang itu Pak bisa tahu bagaimana seseorang itu bisa tidak menerima baptisan Roh Kudus dan tidak? Efesus 1 ayat 13 jelas. Pak, mungkin secara tanda lahirnya apakah Tanda lahiriah nggak bisa sulit itu nanti jadi kalau secara lahiriah jadi nggak bisa pasti. Nanti penilaiannya bahaya. Ya, ada orangnya seram, mukanya seram, kulitnya hitam, tapi lahir baru. Dan ketika dia lahir baru, apakah kulit hitam jadi kulit putih? Kan enggak. Ya kan? Nah, secara umum orang kulit putih itu pasti lebih cerah, Pak. Lebih nggak seram. Nah, tapi ada orang kulit putih, mulus sampai lalat nemplok itu bisa terpeleset, Pak. Tapi nggak bertobat. Kalau tanda lahirnya bahaya. Nanti saudara lihat orang yang hitam kelam, mukanya seram, waduh wajahnya belum bertobat. mungkin maksud saya itu banyak orang harus apa? Nah, itu dia yang bahaya. Jadi tanda orang lahir baru adalah buah Roh Kudus. Bukan karunia roh, dia punya karunia roh, tetapi buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera dalam hidupnya. Ya. Nah, kalau saudara baca ini jelaskan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kata dimeteraikan ini sama dengan dibaptis. Saudara, dibaptis itu artinya apa? Saudara disatukan, dimasukkan, sah jadi milik Allah. Nah, ketika kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, ini kita dibaptis oleh Roh Kudus jadi milik Allah. Karena Roh Kudus itu jaminan hidup kita bahwa kita akan memperoleh seluruhnya. Nah, inilah saudara-saudara yang diungkapkan oleh Paulus tentang baptisan Roh Kudus. Terus satu lagi Pak, baptisan api itu apa juga mempengaruhi mahkota Pak? Maksudnya, Baptisan api ya, itu dalam Matius pasal 3 itu bicara nanti penghakiman. Nah, ini dia saudara-saudara, ada pendeta sekarang melakukan baptisan api. Oh, di Barat. Ya, dimungkinkan. Iya. Waduh. Di mana Pak baptisannya? Dulu itu saya datang ke sini diutus karena pendeta sebelum saya melakukan baptisan api. Kalau saudara kenal itu dulu dokter Pertamina, ya dokter Sitomo. Ya, dulu itu pendeta gizi, lalu jadi pendeta dulu dari Mamusada, gereja GKI. Nah, dia itu rumahnya di Margorojo, orang luar biasa, orang dokter Pertamina. Itu bedol desa saudara-saudara, semua miliknya dijual segala macam. Dia ke Manado buat satu desa menunggu kedatangan Tuhan. Nah, di sana dia melaksanakan baptisan itu. Nah, waktu dan mau sana dia melaksanakan baptisan api. Bagaimana orangnya itu tadi? Saya nggak tahu caranya seperti apa persis, tetapi nah itu karena dia melaksanakan baptisan api dikeluarkan. Padahal kalau saya lihat pengalaman pelayanannya, waduh orang itu luar biasa sekali. Tapi saya heran bisa dia di situ sampai mirip, lalu sampai menantikan kedatangan Tuhan. Sekarang katanya jengotnya wah, ternak di sana, Tuhan gak datang saudara-saudara ya. Ini semua udah dijual saudara-saudara. Orang mau kembali udah malu saudara-saudara. Rumahnya Margorojo, dijual Margorojo, semua miliknya. Dia pergi ke Manado sana, saya nggak tahu Manado-nya di mana. Dalam satu desa orang-orang ikut. Dia buat semacam satu daerah di mana nanti orang-orang itu yang orang dikhususkan oleh Tuhan menunggu kedatangan. Sama di ini juga ada namanya Nazarinus, satu aliran. Kan digerebek polisi. Oh, di Bandung itu dia siapa polisi? Iya. Hati-hati saudara-saudara. Ya. Jadi mari kita belajar Alkitab. Sampai ketemu di studio sama, cara yang berbeda. Ya.